warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eno Jumatul Aini dari Prodi Pendidikan Matematika dengan MPM A1C024012. Kali ini kita akan membahas materi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran? Jadi, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah suatu proses pengelolaan yang bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum serta pembelajaran dalam sebuah institusi pendidikan. Hal ini penting agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum, yang pertama perencanaan, yaitu meliputi penentuan tujuan pendidikan, pemilihan materi pembelajaran, dan perencanaan evaluasi pembelajaran. Yang kedua pengorganisasian, yaitu melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada berbagai pihak seperti guru, kepala sekolah, dan staf. Yang ketiga pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang keempat, penilaian, yaitu melakukan penilaian terhadap efektivitas kurikulum dan proses pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Sedangkan manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran berlangsung secara terarah dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Komponen dalam manajemen pembelajaran yaitu yang pertama perencanaan pembelajaran, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, menentukan metode, bahan ajar, dan media yang akan digunakan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai, serta penyampaian materi. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa. Terdapat prinsip-prinsip dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan. Seluruh kegiatan kurikulum dan pembelajaran harus diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, keberlanjutan. Kurikulum dan pembelajaran harus terus dikembangkan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, relevansi. Kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Sumber daya yang ada harus digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran, peran kepala sekolah sangat penting, yaitu yang pertama, mengembangkan visi dan misi sekolah yang selaras dengan tujuan kurikulum. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan kurikulum di sekolah. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kurikulum Merdeka sebagai bentuk implementasi dari manajemen kurikulum dan pembelajaran. Terdapat perubahan signifikan dengan adanya kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan pemberian kebebasan bagi sekolah untuk menentukan sebagian besar isi dan metode pembelajarannya. Ini membutuhkan manajemen kurikulum
dan pembelajaran yang bersifat fleksibel dan adaptif. Adapun tantangan yang sering dihadapi dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga pengajar maupun fasilitas belajar. Yang kedua, perubahan kebijakan. Kurikulum sering mengalami perubahan yang membutuhkan adaptasi cepat dari pihak sekolah. Yang ketiga, keterlibatan orang tua. Manajemen yang baik juga memerlukan dukungan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Nah, terdapat langkah-langkah strategis dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran, yaitu yang pertama melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam kurikulum. Yang kedua, melibatkan seluruh pihak, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, menggunakan teknologi pendidikan untuk mempermudah proses pembelajaran dan evaluasi. Jadi, kesimpulannya, manajemen kurikulum dan pembelajaran adalah kunci untuk menciptakan proses pendidikan yang berkualitas. Hal ini mencakup pengelolaan yang baik terhadap kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran, agar pendidikan dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Itulah materi tentang manajemen kurikulum dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa mengerjakan evaluasi yang ada di kolom komentar untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.